Puji nama Tuhan, di mana pada pagi ini Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita memberikan hati kita untuk beribadah pada pagi ini menuju siang ini. Mari kita sepenuhnya memberikan hati kita untuk melayani Tuhan. Sebelum kita mulaikan ibadah kita pada pagi ini, mari kita akan bangkit berdiri, kita akan awali dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di hadapan Tuhan, di mana pertolongan-Mu kepada kami ya Tuhan. Pada pagi ini, dalam satu juga minggu ini Engkau telah menolong kami. Engkau telah memberikan kekuatan bagi kami, memberikan kesehatan bagi kami, memberikan penghiburan bagi kami lewat pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Buat hari ini Tuhan, kami rindu mau memuji Tuhan. Kami haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami akan satu dalam hati kami Tuhan untuk memuji Tuhan dan memuliakan nama Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Inilah ibadah kami pada pagi ini. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mensyukurku. Haleluya. Yang percaya kepada Yesus mari kita katakan. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita akan nyanyikan lagu pujian ini. Haleluya, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan.
Kami mengucap syukur, kita sembah, kita tahu Tuhan, kami Kaulah harapan kami, Kaulah harapan kami, Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, Yesus, Kaulah harapan kami. Haleluya, sungguh besar setiamu. Haleluya, dimuliakanlah nama-Mu. Mari Bapak Ibu di rumah, yang ada di rumah, mari kita memuji Tuhan. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Oh, haleluya, besarlah bagi kami, dimuliakanlah Engkau. Haleluya, bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak. Terima kasih, Kau yang layak. Dia kekasih. Bapa kami di surga, pada pagi ini ya Tuhan, kami sangat berterima kasih. Kami sangat bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Tiba pada pagi ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau bersorak bagi Tuhan, sebab kami tahu adalah hidup kami adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Inilah doa kami pada pagi ini. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, kita pada pagi ini, mari Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita akan bergoyang bagi Tuhan, memulihkan nama Tuhan, dan juga mari kita bergembira untuk Tuhan. Dengan kita naikkan lagu pujian ini, betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya, Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. sekali lagi kita ulangi lagu ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan, Haleluya. kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, puji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Puji Tuhan, kita boleh memuji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita memberikan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berantusias
untuk sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba. Dengan kita naikkan lagu pujian, tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita ulangi lagu ini dari awal. Mari kita katakan, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu Tuhan, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa memberkati kami dan Engkau senantiasa memelihara kami, sebab kami adalah anak-anak-Mu dan Engkau adalah Bapa kami. Terima kasih Bapa di surga atas penyertaan-Mu bagi kami. Kami merindukan kebenaran firman Tuhan berbicara kepada kami, dan kami juga rindu Engkau menjamah hati kami oleh pimpinan Roh Kudus. Persiapkan hati kami Tuhan, seperti tanah yang subur, siap ditaburi kebenaran firman Tuhan, agar kami dikuatkan
Dan firman Tuhan itu akan bertumbuh dan bahkan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Dan kami akan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan menolong kami semuanya, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita bersyukur bahwa kita terus bisa beribadah meskipun melalui ibadah online ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, ya, kami rindu kita semuanya mempersiapkan hati kita dan bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu semuanya boleh membuka Alkitab masing-masing di rumah agar kita bersama-sama membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakan buat kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ketahui bersama bahwa setelah Yesus bangkit dari kematian, maka Yesus menampakkan diri kepada para murid selama 40 hari. 40 hari dan terus berulang-ulang. Oleh sebab itu kita akan fokus, ya, ingin melihat apa tujuan Yesus menampakkan diri, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ya, tujuan Yesus menampakkan diri. Menarik, di sana dikatakan bahwa selama 40 hari, bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, bukan 1 minggu. Tetapi 40 hari itu berarti 1 bulan lebih 10 hari. Menarik. 1 bulan itu lumayan panjang Bapak Ibu, artinya lumayan itu karena Yesus terus menampakkan diri terus menerus. Artinya kalau hanya 1-2 hari mungkin ada keraguan. Mungkin hanya sebagian orang saja yang akan tahu. Hanya sebagian orang saja yang akan melihat dan mungkin hanya sebagian saja Yesus bisa menunjukkan bahwa dia hidup. Tetapi ternyata luar biasa bahwa Yesus menampakkan dirinya 40 hari. Itu berarti bahwa pembuktian Yesus telah bangkit ini benar-benar Yesus rencanakan untuk agar para murid-murid percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus telah bangkit. Amin Bapak Ibu? Ya. Dan di sana dikatakan berulang-ulang dan dengan tanda-tanda. Artinya tanda-tanda apa? Karena Yesus begitu banyak melakukan mujizat ketika dia hidup dan kemudian dia juga rewind, dia lakukan lagi tanda-tanda yang dia pernah lakukan dan untuk agar mengingatkan para murid. Oh iya, ini tanda yang dilakukan oleh Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar tujuan Yesus menampakkan diri. Kita lihat di dalam Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yang pertama saya catat di sana nanti adalah memberikan damai sejahtera. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ya. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Yohanes 20. Ketika hari sudah malam, hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di sana dikatakan para murid ketika Yesus telah mati dan dikuburkan, mereka mengunci rumahnya. Jadi kalau kita sekarang ini lockdown, itu lock door.
Mereka ketakutan. Kenapa ketakutan? Ketakutan kepada siapa? Orang Yahudi. Takut kalau mereka saja nanti pun ikut dianiaya. Mereka ditangkap kepada Kaisar Romawi. Mereka takut ditangkap. Dan mereka akhirnya lock door. Tutup pintu rapat-rapat. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang luar biasa adalah Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Amin. Yesus tidak pernah meninggalkan murid. Dia datang kepada murid. Ketika mereka dalam ketakutan di dalam rumah, maka Yesus menembus rumah itu dan dia katakan, Eirene, damai sejahtera bagi kamu. Dan ternyata ketika Yesus masuk menembus rumah itu dan mereka berpikir nih Yesus ini hantu. Bayangkan Bapak Ibu. Kadang-kadang orang kalau ketakutan itu bisa lupa diri karena saking takutnya mereka kehilangan akal sehat. Karena takutnya goncangan yang terjadi dalam kehidupan mereka, kerohanian mereka pun terganggu, tergoncang. Waktu Yesus menembus rumah itu mereka pun belum percaya juga. Tapi puji Tuhan Yesus katakan, ya inilah aku. Yesus menunjukkan bekas paku dalam tangannya dan menunjukkan bekas tombak di lambungnya. Damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu kita catat dan ketahui. Pada masa kini juga kita harus hidup di dalam damai sejahtera dari Allah. Amin. Damai sejahtera dari Yesus Kristus. Mungkin kita tidak dianiaya seperti para murid. Tetapi sekarang kita mengalami goncangan cukup luar biasa. Dan Yesus datang kepada kita. Damai sejahtera bagi kita semuanya. Amin. Memang ada banyak orang ketakutan. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu. Bagi kita anak Tuhan, kita tidak perlu takut. Tetapi perlu berhikmat. Amin. Damai sejahtera Kristus itu akan mendatangi kita. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, hadirkan damai sejahtera itu di dalam hati kita. Sebab Yesus itu ada di dalam kehidupan kita. Jangan lupa, ketika kita berpikir bahwa dunia mampu menyelesaikan masalah kita, ini menjadi masalah Bapak Ibu. Harusnya adalah kita harus berpusat kepada Yesus. Ketika kehidupan kita sudah mulai goncang sama seperti para murid tadi, jangan lari dari Yesus. Jangan berpikir dan mengandalkan kekuatan sendiri. Perhatikan para murid sudah mengandalkan kekuatannya sendiri dan mereka mengunci, mereka pikir supaya mereka tidak bisa ditangkap, mereka bersembunyi. Itu mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi sesungguhnya mereka harusnya tetap berharap kepada Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik. Kita yakin dan percaya pada musim corona ini pun Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jangan terlalu mengandalkan pikiran kita Bapak Ibu. Berhikmat boleh, tetapi harus mengandalkan iman. Itu sangat penting. Dan hadirkan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus yang benar ada tinggal di dalam hati. Sehingga ketakutan itu jangan sekali-kali menguasai hidup kita. Apapun tidak boleh menguasai hidup kita. Selain hanya satu. Siapa dia? Yesus Kristus. Ini yang pertama Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang pertama tujuan Yesus menampakkan diri adalah memberikan damai sejahtera. Memberikan eirene, shalom kepada kita semuanya. Yang kedua adalah, mari kita lihat di dalam Lukas 24 ayat 45. Saya akan membacakan buat kita semuanya, Lukas 24. Lukas 24 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Kemudian ayat 45, maka apa yang dilakukan Yesus?
lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Yang kedua, Yesus menampakkan diri untuk membuka pikiran murid agar mereka mengerti kitab suci. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yesus telah mengajar kitab suci, Taurat kepada para murid selama 3,5 tahun. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata ketika sang guru, yaitu Tuhan itu disalibkan dan mati, Yesus mati, mereka pun seolah-olah semua apa yang mereka ketahui, semua apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus seolah-olah itu blank. Dan seolah-olah itu lupa semuanya. Sehingga Yesus menegur mereka. Tadi dikatakan ayat 25. Hai kamu orang bodoh, lamban hatimu, dan kamu tidak percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita orang percaya masa kini. Yesus berkata kepada kita, hai kamu orang bodoh, hai kamu orang yang lamban, hai kamu orang yang tidak percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah berapa lama kita mendengarkan firman Tuhan? Kalau kita tidak percaya dan kalau kita tidak memahami kebenaran firman Tuhan, padahal kita sudah mengikut Tuhan berpuluh-puluh tahun, maka Yesus pun dapat saja berkata kepada kita pada hari ini, hai orang bodoh, hai kamu yang hatinya lamban. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus senantiasa introspeksi seperti para murid. Para murid ini ketika dikatain Yesus bodoh, kaget sekali. Tapi puji Tuhan, Yesus pun tetap mengajar mereka kembali, membuka pikiran mereka kembali. Menariknya adalah ini adalah cerita tentang bagaimana para murid itu, ya, murid di Emmaus, Bapak Ibu. Murid di Emmaus ini, mereka sudah berjalan bersama Yesus, tetapi mereka tidak sadar itu Yesus. Bahkan Yesus mengajar kepada mereka waktu berjalan, mereka pun belum nggak bahwa itu Yesus. Sampai pada hari akhirnya murid di Emmaus ini mengajak Yesus untuk menginap di rumah mereka. Dan akhirnya Yesus pun mengadakan pemecahan roti. Dan mereka teringat, wah, ini Tuhan Yesus. Dan setelah itu pun Yesus tiba-tiba menghilang lenyap dari mereka. Wow, luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus buka hati kita. Kita harus buka pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Buka hati. Buka pikiran kita seluas-luasnya untuk kebenaran firman Tuhan. Agar jangan sampai Yesus berkata kepada kita, hai kamu orang yang bodoh dan lamban hati. Dan sebab itu kebenaran firman Tuhan harus senantiasa kita cerna di dalam hati kita. Dan kita harus benar-benar hidup bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah tujuan Yesus menampakkan diri, membuka pikiran para murid agar mengerti kitab suci, agar mengerti kebenaran firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 3. Tadi pembacaan yang pertama Bapak Ibu. Ya. Kisah para Rasul 1 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, saya akan bacakan lagi, tidak apa-apa. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saya catat yang paling bawah. Yesus mengajar tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukanlah kerajaan dunia. Bukanlah hal-hal dunia. Para murid masih berpikir hal-hal tentang dunia. Para murid ingin menjadikan Yesus menjadi raja di dunia. Membebaskan mereka dari pemerintahan Romawi pada waktu itu. Demikian juga para murid di Emmaus, mereka ingin Yesus membebaskan mereka secara politik. Tetapi ternyata Yesus membawa kerajaan Allah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
ada masanya bahwa Yesus nanti akan menyatakan seluruh kekuasaannya atas seluruh bumi ini. Sehingga Yesus berkata, kamu tidak perlu tahu kapan waktunya. Tapi itu berarti Yesus akan menggenapi janjinya, membebaskan belenggu-belenggu kita. Dan kita akan dibebaskan dan Yesus akan memerintah kita. Jangan takut Bapak Ibu. Tunggu waktu. Waktu Yesus adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yang perlu, yang saya ingin tekankan kepada kita pada hari ini adalah fokus hidup pada kerajaan Allah. Poin ketiga saya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada akhir-akhir ini orang mulai gusar. Ekonomi sudah mulai agak tergoncang. Keuangan mungkin, stok di rumah, apalagi ibu-ibu, ya kan? Mungkin ibu-ibu sudah bilang, waduh Pak, ini uang belanja so habis. Bapaknya bilang gimana? Kalau orang saya nggak bisa keluar-keluar ini lockdown, ya, lockdown plus lockdown. Mau kerja nggak bisa. Tapi bagaimana Pak? Ya mungkin keluarga sudah mulai tergoncang ekonomi. Sudah goncang ekonomi. Ya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sana adalah keguncangan ekonomi sekarang ini jangan sampai ya kita berfokus kepada hal-hal duniawi. Kalau kita fokus pada hal-hal duniawi itu, maka kita bisa saja menghilangkan damai sejahtera dalam tengah-tengah keluarga kita. Oleh sebab itu kita harus tahu sadar bahwa Allah pasti memelihara kita. Amin. Keluarga-keluarga Kristen, anak-anak Tuhan pasti pelihara. Dan bahkan kebutuhan kita pun Tuhan Yesus pasti pelihara. Bukankah Matius 6 berkata, pandanglah burung-burung di langit yang Tuhan pelihara. Bapak Ibu, ibu-ibu ya, jangan pas nanti suaminya ya baru pulang langsung ditodong. Pak, uang belanja habis. Wah, bapaknya langsung bingung. Ya. Pak, uang belanja, gitu kan. Nah, suami langsung bisa stres. Tetapi alangkah baiknya kita apa? Berdoa. Ya. Suami bisa malas pulang juga kalau begitu. Ya kan? Nah, kenapa? Karena kalau suami itu jalan-jalan ke warung, maka suami biasanya bukan langsung uang belanja yang disodorkan. Apa yang dia? Pak, mau kopi atau susu? Nah, iya kan? Om, kopi atau susu Om? Nah, kalau pulang ke rumah, uang belanja. Nah, gitu. Jadi nanti papanya betah di luar jadinya. Nah, oleh sebab itu usahakan kalau papanya pulang ke rumah, tanya dia mau kopi atau susu. Lah kalau nggak ada kopi atau susu, ya nggak apa-apa, tanya aja dulu. Kalau sudah ditanya saja dulu, itu suami sudah senang. Nah, Pak mau kopi atau susu? Susu, ya kan? Terus pas mana susunya? Pak, uangnya nggak ada. Nah, baru itu yang kedua Bapak Ibu. Jangan pulang baru langsung minta duit. Itu beda. Tapi kalau pulang suami, Pak mau kopi atau susu? Begitu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu artinya apa? Yang ingin saya tegaskan kepada kita adalah jangan sampai pada situasi sekarang ini mengancam keharmonisan keluarga. Dan bahkan situasi yang sulit sekarang ini membuat kehidupan rumah tangga, keluarga itu tidak ada damai sejahtera. Jangan. Kita ketahui bahwa ini masa sulit Bapak Ibu. Berdagang nggak bisa, bekerja keluar nggak bisa, melakukan aktivitas di luar pun dibatasin. Ya, semua negara terbatas. Dan memang sangat sulit. Tapi yang perlu kita ketahui adalah Tuhan Yesus tidak kekurangan cara untuk memelihara anak-anaknya. Amin. Iya. Kita sebagai anak Tuhan taat pada pemerintah. Yang bisa kita lakukan. Dan selebihnya adalah Tuhan Yesus. Bagian Tuhan Yesus yang memelihara kita. Berharap terus kepada Tuhan. Jangan pernah takut. Amin Bapak Ibu yang kasih Tuhan.
Amin. Ada 3 hal. Yang pertama, tujuan kedatangan Yesus menampakkan dirinya kepada murid adalah memberikan damai sejahtera. Yang kedua, membuka pikiran kita semuanya tanpa terkecuali agar mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah mengajar tentang kerajaan Allah. Sehingga hidup kita benar-benar untuk tujuan kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Amin, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita katakan pertolongan-Mu begitu ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya pada masa sulit sekarang ini, lockdown seluruh dunia mengalami goncangan ekonomi. Begitu juga Indonesia. Dan bahkan kami anak-anak Tuhan pun mengalami goncangan ekonomi. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kami agar kami tidak fokus kepada hal-hal dunia. Kau Yesus menampakkan dirimu kepada para murid, memberikan shalom, erene, damai sejahtera. Demikian juga kepada kami yang hari ini mengalami hal sulit. Engkau datang memberikan erene, damai sejahtera. Engkau juga datang untuk membukakan pikiran para murid dan kami semuanya, agar kami semakin memahami firman Tuhan. Kami semakin bersandar kepada firman-Mu, bukan kepada kekuatan kami Tuhan. Demikian juga Engkau Tuhan, Engkau datang untuk mengajarkan hal-hal kerajaan Allah, agar kami fokus kepada hal-hal kerajaan Allah, bukan dunia. Meskipun pada masa sulit ini, kami mau tetap fokus kepada hal-hal kerajaan Allah. Terima kasih Bapa di surga. Berkati seluruh jemaat GKB Bukit Kemuliaan. Berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari kita semua katakan, hati kami tenang bersama-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja.
Di tengah-tengah masa sukar, di tengah-tengah sukar ekonomi, Engkau memberikan pertolongan bagi kami, Bapa. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan tertanam dalam hati kami. Engkau bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk menegaskan bahwa Engkau peduli bagi para murid. Engkau tetap mengembalakan mereka dan Engkau tetap memperhatikan mereka. Kami yakin dan percaya pada masa sulit kami pun Engkau memperhatikan kami dan Engkau ada bersama kami. Berkati kami semua tanpa terkecuali. Berkati umat-Mu Tuhan yang ada di rumah, keluarga demi keluarga, pekerjaan usaha, ekonomi, kebutuhan hidup, dan bahkan kesehatan kami semuanya. Allah yang menjamin dan memelihara kami, Tuhan menolong kami semua di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kami semuanya. Berkati bangsa Indonesia, berkati kota Jakarta, berkati lingkungan tempat kami berada. Dan kami berdoa agar situasi yang pada masa ini cepat berlalu. Engkau memulihkan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, ibadah kita akan tutup dan bahkan selesai. Mari bangkit berdiri dan buka hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat yang berasal dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia yang berasal dari Bapa di surga, penyertaan daripada Roh Kudus di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai hidup kita dari hari ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus kedua kali menjemput kita di awannya yang mulia. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.